Kaleng rombeng. Biar kan rombeng, lu gak kaleng-kaleng. Akhirnya datang juga lu. Ini teman gue lama banget. Lama banget. Gue saking ngefansnya sama Rian tuh gue emang tapi belum follow sih gue Instagram. Follow dong. Will, akhirnya lu datang. Gue kemarin tuh ngobrol kan, kita ada siapa namanya? Ada si Abin tim kita. Terus kita pengen ada tamu, terus akhirnya dari yang deket-deket tetangga-tetangga dulu lah. Minggu kemarin Aslam. Kebon Jeruk, terus ya Pondok Pinang. Terus dulu kan dari dulu kita ada home base kita pernah di Pondok Pinang. Oh iya, di Haikin ya kalau salah ya. Terus abis itu ya nanti selanjutnya ntar baru mungkin siapa lagi dan nggak melulu koril sebenarnya. Paling nggak mungkin nanti bisa jadi teman-teman kalau yang jualan-jualan apa nama di Terus Jack Lapak mungkin teman gitu atau yang lain-lain sih ntar, cuman biar yang deket-deket dulu lah. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman belum pada tahu, kita kenal dulu dong siapa. Betul. Kan udah kenal, lu kan udah kenal lama kan? Iya, masa lu ngomong sendiri yang lain mau pada kenal nih. Tadi ngomong tadi Aslam segala macam. Kenal dulu ke yang nonton. Kalau menurut lu pengennya dipanggil Rian apa Ian? Rian aja. Oh Rian. Kalau Ian mah kayaknya Ian manja banget. Kalau masih kecil panggil Ian lu. Ini masalah, gua salah kenalnya nih. Ini kenapa gua ngomong Ian ya? Ini gua nggak tahu nih. Kan gua kenalnya Rian ya. Iya. Cuman Abin ngirimin screenshot chat lu, dia nulisnya Ian. Oh gitu. Kenapa dia? Imut banget, Abin kayak seneng banget sama Rian, jadi nulisnya Ian. Ya, jadi buat teman-teman penonton, ini Rian Korwil Pondok Pinang. Selamat datang Rian. Welcome banget ya, selamat datang Rian. Welcome home. Welcome home. Iya, home kita lah. Home kita. Karena daerahnya dia. Oh iya. Harusnya dia bilang welcome ke kita ya. Iya, Kamsi. Biar aman aja kita ini, makanya undang Kamsi dulu. Jadi Rian ini Korwil Pondok Pinang ke-6 ya? Ke-6. Jadi udah lama banget kan, udah beberapa tahun belakangan sih emang ya kita tahu Korwil Pondok Pinang. Ada album kan, ada yang udah tahu, ada yang belum. Ini Rian, tapi yang khusus yang belum tahu nih kita kenalin secara khusus, ini Rian Korwil Pondok Pinang. Lu selain, kalau Korwil kan bukan pekerjaan lah ya? Iya. Lu ada kesibukan lain nggak? Maksudnya dalam kehidupan lu sehari-hari? Iya, ada pasti ya. Satu ya kerja ya. Iya, otomatis ya buat tanggung jawab kita kepada keluarga lah. Betul. Jadi ya itu kesibukan pertama, yang kesibukan kedua ya Korwil itu sendiri, jadi organisasi gitu. Jadi ya kita ya bagi-bagi waktu lah, untuk keluarga, buat organisasi harus pintar-pintar bagi waktu. Lu udah berkeluarga kalau lu? Alhamdulillah udah. Kan gue teman dekat ya, masa gue nggak tahu ya. Tapi kebetulan yang dua tamu kita ini udah berkeluarga semua ya. Moga-moga nular lah ke kita ya. Iya, cepat aja. Lu selama jadi Korwil, menurut lu gimana rasanya? Lu bete apa capek apa bini lu mungkin? Tadi kan lu bilang harus bagi waktu keluarga, kerjaan tuh bagi waktunya tuh gimana biar keluarganya tetap diayomi, Korwil tetap jalan, anak-anak tetap ya happy semuanya. Iya, jadi kan ibaratnya sehari itu kan ada 24 jam ya Bang ya. Jadi 8 jam itu kita ya bisa lah kerja lah ya, itu tanggung jawab kita. Nah sisanya kita bisa bagi setelah pulang kerja mungkin bisa bagi waktu dengan keluarga, dan di organisasi mungkin kan juga nggak sehari gitu kan. Ada waktunya untuk briefing ya kita briefing, karena itu udah tanggung jawab kita sebagai Korwil ya. Karena di pusat pun briefing cuma hanya seminggu sekali, dan itu pun juga ada hal yang penting yang harus disampaikan, ya kita briefing gitu Bang. Kalau misalnya Will, ada tiba-tiba ada away nih, atau ada pertandingan deh di hari biasa. Biasa kan kita main hari-hari biasa kan ya. Ya itu ngatur waktu lu sama kerjaan tuh gimana? Apa emang lu bela-belain kerjaan lu, atau misalnya lu punya struktur sendiri atau gimana gitu? Kalau misalkan waktunya tepat nih, bisa ngajin cuti, ya kita berangkat. Jadi cuti lu udah untuk kesini aja ya? Ya kita mungkin kalau misalkan udah ngeliat jadwal Persija nih selama setahun nih. Oh ya. Ibarat kata nih yang away yang mungkin masih kita bisa jangkau lah ya, mungkin di Pulau Jawa atau mana, ya kita mungkin bisa ngajin cuti dulu gitu kan. Nah kalau misalkan syukur-syukur cutinya di away-nya itu di hari weekend. Pas jadi, tuh ya. Jadi cutinya ngambilnya nggak terlalu banyak lah. Ya. Betul. Kalau nggak bisa cuti, izin sakit.
Ya itu pinter-pinter supporter lah. Bikin sakit atau keluarga ada acara. Betul, biasa begitu. Gua kemarin tuh lihat-lihat di Instagram apa di mana ya? Kan lu yang lihat. Enggak, pokoknya kebanting tuh lupa gue ngeliat di mana. Di Instagram lu tuh ada kalau di Pondok Pinang ada website apa gimana sih? Iya ada. Kita kemarin pas banget ulang tahun ke-22 itu launching website ya. Oh. Gitu. Jadi website itu kemarin kita buat pertama untuk mempermudah anggota lah, mengetahui informasi tentang Cikmania Pondok Pinang, Persija dan sebagainya. Dan ada fitur-fiturnya tuh ya? Ada banyak fitur-fiturnya juga, kita bisa tahu nih ya, Pondok Pinang subnya ada berapa nih gitu. Jadi di situ ada fitur sub Korwil dari Pondok Pinang. Jadi kan Pondok Pinang itu ada 16 sub, jadi di situ ada semua gitu, mungkin dari awal dia berdiri subnya kapan, ketuanya siapa, terus sejarahnya bagaimana, di situ kita tampilin semua di situ. Jadi dengar-dengar Korwil pertama yang punya website, bener nggak nih? Kalau dilihat sih nggak tahu ya. Soalnya menarik sih kalau ada Korwil punya website itu menarik gitu. Mungkin buat contoh juga buat Korwil lain bisa contoh gitu, belajar dari. Atau mungkin udah ada sih. Atau udah ada, kita nggak tahu juga gitu kan. Tapi kalau ini yang datang kebetulan Pondok Pinang punya website, kita wajib kupas juga gitu kan, menarik nih kan tentang website ini. Karena di era digital kayak gini perlu banget. Iyalah, kalau juga harus maju dong. Nggak harus datang bawa segala macem. Ya kan sekarang udah pakai HP semua gitu. Berarti formulir itu juga katanya segala macam udah masuk website itu bisa juga, Wil? Jadi gini, kita kan zaman sekarang kan ibaratnya zaman untuk mempermudah ya. Betul. Mempermudah anggota lah, terutama kalau waktu itu kan kita kalau mau daftar Will minta formulir ya, dulu, itu dicari-cari tuh, misalnya lagi kerja tuh ya. Benar-benar. Terus kita kepikiran kenapa sih nggak kita coba nih buat pendaftaran online, yang dimana mungkin anggota sambil santai-santai sama keluarga, isi data, biodata segala macam gitu ya, cuman upload KTP, foto juga dari galeri atau selfie juga bisa gitu. Oh, jadi nggak harus ngirim pas foto lagi ya? Nggak ngirim, jadi kita pun juga sekalian, jadi nanti formulir kita print udah sekalian ada fotonya gitu. Jadi udah nempel tuh di situ udah nempel, jadi tuh anggota kan biasanya, Will, foto belum dicetak ya, lagi itu. ya kan? Karena sering kejadian kayak gitu ya. Terus udah gitu, Will, formulir dulu, fotonya belakangan ya, belum dicetak. Iya. Jadi gue pikir ya udah deh, kita sekalian aja nih bikin website, foto, terus sekalian kalau formulir itu udah langsung ngeprint fotonya gitu. Visioner. Terobosan baru. Emang sekarang kan kalau bikin KTP itu kan ada ribet ya, Will ya? Iya. Terutama kalau yang setahu gue nih ya, kemarin sempat mau perpanjang gitu kan. Kita harus formulir asli biasanya, kalau dari yang pakai formulir gitu kan. Terus pas foto, fotokopi KTP. Nah yang bagian jadi yang ngatur-ngaturnya kadang juga harus ngisi Excel kalau nggak salah gitu ya. Excel. Nah kita pun di situ kalau misalnya udah data diri udah diisi semua udah itu otomatis masuk ke database Excel kita. Jadi nggak harus ngetik Excel lagi ya? Enggak, gitu. Selain si fitur daftar KTA apa nih? Sama tadi kayak panel-panel kayak sejarah terus ada apa lagi? Kita juga bantu usaha-usaha dari anggota ya, yang punya store segala macam di situ. Gitu. Jadi di situ langsung direct ke Instagram yang punya usaha kita anggota gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau teman-teman semua buka website kita, di paling bawah tuh ada sponsor. Nah sponsor itu ada logo-logo. Kalau misalkan diklik di logo itu langsung direct ke Instagram. Mantap. Bentar, itu ide lu sendiri apa bukan? Ya teman-teman juga sih dibantu, maksudnya dibantu support nih, mungkin ada masukan atau apa nih ditambahin dari pengurus juga gitu kan. Jadi ya kalau misal gue sendiri juga kan mungkin agak kurang gitu. Jadi sebelum ini website mau kita bikin fiturnya seperti ini, ada masukan nggak? Jadi ada tambahan-tambahan lagi dari teman-teman sub, dari pengurus. Keren, maksudnya Pondok Pinang keren. Berarti website juga agak memudahkan buat anggota juga kan, karena anggota banyak. Tapi Korwil juga permudah juga. Iya, jadi kita juga maksudnya kalau misalkan banyak nih human error, misalkan salah nama tuh kan pasti protes kan, Will kok nama gue salah gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya ada kesalahan kan berarti ada di dia. Nggak mungkin kan orang ngetik namanya sendiri salah, nggak mungkin. Iya. Karena udah ada Excelnya ya. Iya. Kalau cetak berarti salah yang koordinasi kan. Iya betul. Bikin jersey salah. Kalau kartunya beda nama nggak mau diterima. Iya. Benar. Ya kalau
Kalau itu keren sih menurut gua, ya mungkin bisa jadi contoh-contoh yang lain. Atau ya mungkin udah ada sih tapi nggak tahu juga lah ya. Nah, lu kalau selama lu jadi korir berapa tahun lu naik berarti? Dari 2017 ya hampir kurang lebih ya 5-an lah. Oh, berarti lu naik pas Persija lagi oke-okenya tuh ya? Ya, naiknya pas lagi boom jadi naik. Maksudnya Persija juga lagi oke-okenya nih. Iya. Baru naik pas. Iya, lagi mulai ya. Gitu. 2017 jago loh. Menurut gua jagoan 2017 sama 2018. Ya nggak sih? Nggak didukung lagi. Juaranya 2018. Tapi main 2017 tuh cakep. Andi Tani kebobolan tersedikit. Iya. Benar nggak? Iya. Lu pada nggak ingat? Ingat gua. Kan gue punya teori sendiri sama Alex soal Andi Tani. Iya. Nanti aja sini. Nah, iya maksudnya 2017 kan pas lagi udah mulai naik. Udah grafiknya udah mulai naik. naik. Penonton juga lagi banyak-banyak kan. Di Bekasi, Iya. 2017 fokus di Bekasi. Iya. Malah Mas juga selama jadi kan itu lu jadi korwil di awal tuh ya? Iya, betul. Awal kali jadi korwil dan Persija lagi keren-kerennya. Lu sempat kaget atau apa ya maksudnya gini tantangannya ternyata repot ini jadi korwil gitu. Maksudnya animo dari teman-teman Pondok Pinang untuk tantangan lu selama jadi korwil, apalagi kan lu jadi korwil pertama pas lagi Persija lagi naik-naik ya. Otomatis anggota banyak juga tuh ya. Iya, lumayan sih waktu itu anggota juga kita hampir lewatin 1000 ya waktu pas 2018 ya, karena mungkin faktor Persijanya bagus gitu kan. Udah gitu terus ada pertandingan liganya berjalan. Karena kalau kita lihat ke belakang ini kan pas Covid ada kendor tuh anak-anak kan, karena nggak ada liga segala macam gitu kan. Nah udah gitu stadion kita kan mainnya GBK terus. Iya. Pondok Pinang ke GBK nggak Nggak terlalu jauh, tinggal lurus doang ya. Iya. Betul itu. Tinggal lurus di. Iya benar. Bayoran belok ke kanan. Iya namanya tuh. Hang Tua di Bono, iya. Nyampe. Kanan nih. Kalau Bekasi juga tinggal lurus. Karena kan lagi Pondok Pinang. Lewat tol. Iya. Hotel keluar dalam stadion benar dong. Lurus sih kereta lurus. Tapi kalau lurus terus pasti nabrak, nggak ada belok. Lucu kayaknya kita ajak lah ya. Korwil aja. Iya. Korwil aja kita ajak. Maksudnya kita ajak kesini aja kali ya. Nah, ketika si animo banyak, itu yang jadi apa ya? Bukan kalau ngomong jadi tantangan. Yang paling ya tantangan sih ya. Bukan kesulitan sih. Lika-likunya lah ketika ordinir anggota lagi banyak-banyaknya, Persija lagi bagus-bagusnya. Kadang yang bikin pusing tuh di mana sih, Bang? Ya, terutama kalau misalnya itu kalau animo banyak itu kan yang tantangannya yang di tiket. Gitu kan di tiket ya, karena kan kalau dilihat KTA itu yang aktif pada saat itu kan melebihi kapasitas stadion ya. Betul. Ya. Kemungkinan kalau misalkan KTA aktif semua dapat tiket, itu kan nggak mungkin juga kan. Gitu. Jadi kita tantangan tersendiri itu ya bagaimana caranya kita harus menilai juga nih mana anggota yang benar-benar aktif di organisasi gitu kan. Karena perihal KTA itu kan bukan alat untuk dapat tiket gitu kan. Bukan jadi alasan ya. Iya, karena sekarang kalau misalkan nggak usah bikin KTA, tiket juga bisa dibeli online dong. Betul. Caranya gitu kan. Nah kalau misalkan kesulitannya ya yang tadi saya bilang, gimana caranya tuh yang benar-benar aktif tuh yang kita utamain buat dapetin tiket tersebut. Oke. Di tiket juga lumayan. Ya, karena emang pasti polemik pertama kalau dilihat di tiket. Iya, apalagi mendekati hari-hari pertandingan gitu kan. Betul, apalagi tahun 2018 tuh benar-benar lagi rame-ramenya kan. Iya, betul. Berarti lo punya kriteria khusus Wil ya? Iya, sama pengurus juga mungkin udah banyak, sama ketua sub juga alhamdulillah kan dibantu sama ketua sub nih dikoordinir anak-anak anggotanya ya di wilayah masing-masing gitu kan. Nah, kalau misalkan di situ mereka lah yang menilai nih anggotanya yang mana nih yang diutamakan untuk dapat tiket. Berarti WhatsApp rame terus dong waktu itu. Will. Biasa gitu. Mungkin handphone bisa berapa kali lobet ya. Karena munculnya tuh nomor doang. Iya. Gitu. Nggak ada namanya gitu kan. Udah tahu assalamualaikum Will gitu kan. Banyak banget tuh ya. Itu nggak usah lu buka udah tahu tuh habis assalamualaikum Will bawahnya apa ya? Gitu. Udah paham deh. Template semua. Cuman kalau misalnya udah biasa ngikutin rules-nya kita untuk tiket, dia udah nggak bakalan nanya lagi gitu, karena di situ kita udah ada jadwal kapan tiket dibuka, kapan ya harus antri ya untuk beli tiket, karena di situ kita juga udah waktu itu kan di sini nih di Ajeman ya Obama Store gitu kan waktu kita, iya untuk pembagian tiket kita di situ. Jadi yang udah paham untuk rulesnya tiket ya nggak bakalan WA lagi sih.
Berarti kalau pembagian ini tiket tuh pure ke sub-sub atau ada yang misalnya perorangan gitu ya? Jadi kalau di Pondok Pinang sendiri tuh sub-sub udah saya kuotain ya, kuotain masing-masing. Kayaknya lu gua nggak apa-apa deh. Kalau saya kayak baku banget ya. Oh, Tapi gue diemin aja sih, kalau dia ngomong ke saya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa terserah lu. Ya. Kalau gue sih ya. Kalau gue sih Nggak apa-apa kalau ngerokok. Ini apa dibakar lagi? Nggak nyiapin rokok lagi ada tuh. Kalau di Pondok Pinang sendiri, gue udah nyiapin kuota buat sub-sub nih. ya. Udah kan ada datanya tuh, katanya dia Berapa praktiknya yang berapa, masuk. gitu kan, masuk pendaftarannya berapa. Jadi setiap match ya udah gua kuotain sendiri dan Pondok Pinang juga udah gua kuotain sendiri gitu. Jadi masing-masing udah punya kuota tiket masing-masing. Ya, yang Pondok Pinang sebagai Pondok Pinang Iya, ya. udah ada sendiri juga. Sub paling jauh di mana, Wil? Sub paling jauh kita yang resmi itu di Pekanbaru. Wow, Sumatera. iya, rumahnya Ustadz Abdul Somad. Iya. Pekanbaru ya. Lu pernah kesana ya? Udah kesana Dia kemarin. pernah kesana. Wah, kalau gitu gue samperin ya. Di mana Pekan Baru. Lah itu temennya ya. Kalau temennya Rian, ya kan temennya Rian nih. Rian mana ya? Rian mana ya? Masa lo kadang ngasih tiket lo. Kita kan ya lu udah berkeluarga berarti kita sama-sama tahu lah umur lu juga mungkin udah banyak ya. Jangan terpaku udah tinggi. Nah, selama lu nonton bola kalau diurut dari lu nyeritain nonton bola dari awal kayaknya terlalu Panjang, kalau jauh. Panjang. Nah, kalau lu selama lu nonton bola terserah selama lu jadi koril atau lu sebelum jadi koril lu yang lu inget banget match pas kapan atau ya yang memorable dulu dah. Yang Pokoknya momen-momen yang Persija. berkesan, ya. Iya, momen paling besar momen Persija. Pas waktu itu udah jabat jadi koril ya. Waktu itu jadi koordinator tur. Ke mana? Di Bantul sama Porda nih, Bang Joy. Bang Joy, Nah, GS. dari itu pun juga ngelawannya Persebaya di Bantul pada saat itu. Oh, nggak jadi bulan puasa itu ya? Batal kan. Oh, yang 2018 berarti ya. Betul. bulan puasa itu gue itu puasa soalnya gue inget Iya. banget. Gue berangkat juga. Puasa pas berangkat. Lu saking jarang nggak puasa, inget puasa. Enggak, puasa pas berangkat. Terus sampai sana jam 1 siang udah buka habis itu kan. Ya, lanjut tuh. Iya, waktu itu kan ya kita tahu lah ya kan terjadinya Oh, yang gitu, ya, yang gitu. Di situ kalau itu kan waktu itu jadi bendaharanya tuh saya. Wow. Jadi bawa duit lah di situ. Lu ngawalin duit dulu nih. Iya, awal duit dulu lah ya kan karena jumlahnya juga lumayan besar gitu kan. Ada gantinya nih. iya. Tapi itu yang di dalam yang di luar. Soalnya yang di luar tuh aku aman-aman aja waktu itu belum ada pada ribut. Oh, jadi ya kan kalau kita lihat berita kan ada 8 PC yang di dalam tuh. Iya. di Iya. itu. Nah, Lalu yang di dalam. yang di luar gitu loh. Nih yang di luar. Kan kita belum rame-rame di luar belum tahu ya di dalam Iya, ada ribut. di luar tuh kan ketahan Belum di tahu pas tuh, lampu Boy. merah tuh. Ya kan pas udah mau masuk stadion jangan masuk dulu. Kita ada bentrokan nih gitu kan sama Ono tuh gitu kan. Akhirnya nahan di luar dulu. Gitu. Bulan puasa lagi itu Bulan gua. puasa. Wah, momen yang asik. Nah, itu juga baru pertama kali jadi koordinator. Oh. Jadi pertama kali jadi koordinator ketemu lawannya lawan. Berarti Iya, menarik ya itu. pengalaman. Terus yang kedua? Yang kedua ya partai pas kita mau juara ya. Oh, Nah, waktu itu kan oke. jalan ke Bali tuh ikut rombongan pusat di bis. Juara apa? Juara trofi. Yang Liga. Liga, Juara juara trofi Liga. apa? Sering banget kita Juara Liga. Jadi belum sampai Jakarta tuh handphone udah rame. Ya udah euforia Iya. nih, karena kita menang di Bali. Iya. Handphone-nya rame itu karena udah Will. Tiket deh, padahal belum nyampe ya. Belum nyampe, masih di jalan. Nah, gitu naik bis kan. Itu jedanya bentar ya? Sebentar ya? Bentar. Itu match sebelum terakhir. Nggak ada seminggu. Maksudnya dari Bali. Dengan seminggu. Enggak seminggu. Dari Bali ke main di GBK Nggak bukannya ada. lama Pas minggu. Nggak ada Pokoknya seminggu. pas balik gue lagi di RRI tuh, dari hari Minggu berarti itu. Karena kita lawan Bali menang udah kans juaranya tinggi, kalau kalah Iya, karena kan kita di jalan juga bayangan present tuh sering Iya. kan gitu kan udah kecil lah pikirannya di atas kertas tuh kita udah pasti juara. gitu kan. Oh iya, itu udah pasti juara itu kita ya? Belum. Belum. Penentuannya di Penentuannya di match Beda terakhir. satu kayak main City, City Iya. sama Liverpool. Oh iya. Iya. Dan kita itu GBK sehari sebelumnya dipakai buat acara Keagamaan. Kita bersih-bersih. Udah bersih Iya. bareng-bareng akhirnya selesai tepat waktu kan akhirnya bisa Pakai dipakai match. match. Mantap. Selama lu nonton dari kecil nggak apa-apa ngerokok aja. Lu selama nonton dari kecil nih, Nah, sampai lu punya anak kecil sekarang. iya itu. Pemain idola lu sampai sekarang siapa di Persija? All time ya, all time. All time. Seperti biasa. Ismet Sofyan. Ismet ya? Iya. Anjing. Tapi emang banyak sih yang idolanya Ismet pasti. 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 Karena Masuk yang- gua sih. Kenapa kalau lu kenapa?
Kalau gue ngelihatnya dia seorang pemain ya juga seorang pemimpin di lapangan juga ya. Jadi orangnya juga tegas gitu, maksudnya bisa mengayomi junior-juniornya lah. Tapi Pak Haji itu bukan tegas lagi loh. Iya makanya kan di situ. Tapi ibaratnya gue kalau ngeliat Furanisma tuh kalau misalnya lagi WW nih, bocah-bocah jadi pada berani slow dari semua. Iya. Mestinya jadi kayak gitu sebuah lapangan. Tapi dia keren, dia tetap bertahan posisinya nggak pernah kemana-mana sih. Satu lagi dia mau pensiun kayaknya tahun ini ya. Iya, harus dibikin kayak main BP. Iya, betul. Apa namanya, Ki? Farewell. Lupa. Gua berharap Alek nyebut tapi ternyata dia nggak nyebut. Jangan dong, itu salah. Kalau bahasa Inggris susah juga di mood gua. Farewell. Sekarang kan testimoni, pertandingan testimoni. itu bisa juga ya, testimoni. Sekarang kan lagi rame apa namanya? Sekarang lu zaman kita nonton dulu kan mungkin penonton perempuan di tribun nggak begitu banyak ya? Iya betul. Sekarang makin banyak banget ya. Makin banyak ya. Jack Angel Pondok Pinang juga ada Wil ya? Kalau Jack Angel Pondok Pinang nggak terlalu baik juga sih. Tapi ada. Nah sekarang pertanyaannya Jack Angel idola lu siapa? Oh bukan. Jangan. Di rumah. Cut. Enggak. Apa namanya? Ini kan lagi rame isu seksisme, catcalling dan segala macam lah itu ya. Kayak tim kesehatannya PSIS Semarang perempuan banyak di catcalling. Di catcalling. Dari bahasa Inggris catcalling. Iya, catcalling itulah. Terus menurut lu itu tanggapan lu lagi? Iya, tanggapan gue ya gue setuju ya dengan itu ya, maksudnya kita pun di stadion kan banyak udah perempuan-perempuan yang harus kita jaga dan hargai lah ya, karena di situ stadion itu lebih ibaratnya bukan milik seorang pria aja, karena kan ya kan karena bisa dinikmatin oleh anak kecil terus wanita segala macam. Jadi ya kita ya saling ngejaga lah, maksudnya jangan ada hal-hal yang seperti itu gitu. Berarti dimulai dari Pondok Pinang itu berarti apa langkah lo buat teman-teman di Pondok Pinang nih tentang Jack Angel mungkin untuk orang-orang yang mukanya kayak dia tuh. Kalau gue terkait seksisme ini seksisme ya kan. Lu nggak ikut nyuarin itu karena nggak bisa ngomongnya? Iya. Berlibet makan tempe kan. Maksud gue apa nih tindakan mungkin dari Pondok Pinang sendiri karena ada Jack Angel, apa lo lebih mengedukasi atau gimana gitu? Kan dimulai dari kita dulu dong. Nah, sebagai pemimpin dan lu punya anggota nih gitu ya kan. Iya. Sebagai orang yang punya pengaruh lah, suaranya kan harus berat-berat dari Pondok Pinang juga gitu kan. Ya kalau misalnya itu sih Pondok Pinang bingung juga ya, Jack Angelnya mungkin cuma sedikit ya, tapi ya walaupun sedikit juga kita kan hargai mereka juga. Betul. Kan. Jadi ya otomatis ya kita anggota juga mungkin ya gue juga yaudah yuk kita jaga, maksudnya jangan sampai Jack Angel kita nih ya namanya di stadion kan banyak orang gitu ya, kita jagalah ibaratnya gitu. Jadi paling ya cuman infoin tuh ke anggota ya itu tolong jagain dia nih gitu kan, nyaman lah rapi lah di stadion kan, apalagi jauh dari rumah. Kalau misalnya kita lagi main di ya mungkin Bekasi atau lagi away ya kan. Iya karena kan pasti karena lu sebagai pemimpin otomatis kan kita harus dukung kan. Kalau gue punya masa gue dukung, nggak boleh nih seksisme gitu kan. Tapi posisi kan di lo. Ini sebenarnya ini bukan pertanyaan yang udah kita bikin ya, cuman karena gue lagi ngerokok gue jadi ingat kan lagi rame, bukan lagi rame sih, kita satu-satunya pertama supporter yang menggaungkan Tribun Tanpa Asap. Kalau lu gimana? Tribun Tanpa Asap apa nih? Maksudnya kan kalau asap kan ada vape nih. Rokok. Ada rokok. Kan ada vape, ada red flag, kan ada asap juga tuh. Betul. Asap yang dihisap lah gitu. Karena yang sekarang terjadi ini asap rokok ya. Asap rokok ya. Kan kalau asap vape mungkin di liga bisa dikurangin, kita sebagai supporter ada denda-dendanya kan. Iya sih. Iya, kalau asap flat itu kan udah ada peraturannya kan, nggak boleh. Nah, yang belum ada peraturannya kan rokok nih. Iya, lo menanggapi itu atau kalau nggak mau jawab nggak apa-apa sih. Iya. Kalau dia juga mau jawab bingung ya itu rokok juga. Kalau menurut lo ya juga nggak bisa diatur, nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa sih kalau itu mah, kalau misalkan itu. Cuman nih lu kan anggota lu ada berapa? Sekarang kalau yang terakhir data dari pendaftaran itu ada awalnya 1.564. Sekarang kemarin karena kan kita udah liga nggak ada liga nih 2 tahun ini. Nah untuk KTA kan agak menurun nih mungkin ya. Sekarang terakhir itu ada 964. Masih di angka 1.000 ya, mendekati 1.000. Tapi kalau misalkan kemarin digabung dengan 204
KTA yang baru baru masuk nih. Baru masuk 204. Itu udah alhamdulillah kan 1000-an. Alhamdulillah. Nah itu kan dengan 1000 orang tuh ya banyak banget tuh. Lu ya lika-likunya dan apa ya, kali lu mau curhat ya capeknya ngurusin 1000 orang gitu. Ya selama jabat sebagai Korwil Pondok Pinang nih, biar teman-teman Pondok Pinang dengar juga nih. Yang berkesan atau yang Iya. nggak usah lika-liku, kalau nggak yang berkesan lah menurut yang gue ingat banget tuh waktu itu anak-anak bikin apa. Nah, Yang paling berkesan kita ngadain waktu itu yang 1 dekade ya. Itu acara musik pertama kita, Pondok Pinang ngadain musik. oh, 2020 waktu itu ya? 2020 ya betul, yang di mana Pasar Pondok Indah. Itu sebelum hari H kan besoknya lockdown tuh, yang COVID. Oh kayak kita sehari sebelumnya main bola. Iya itu. Iya, jadi Enggak, gua nggak ikut. Dia nggak mau, waktu Iya. itu dia orang-orang Pacoran. belum takut COVID, dia udah takut duluan. Jadi ya alhamdulillah banget kan beda sehari besoknya lockdown dan alhamdulillah acara ya sampai selesai lah. oke. Itu dia kesannya ya acara musik pertama kita ya berjalan lancar. Itu juga disupportkan dari anggota-anggota juga kan, kalau misalnya nggak tertib ya nggak bakal mungkin sampai selesai acara gitu. Biasanya gitu ya? Kalau nggak tertib nggak sampai selesai. Biasa begitu, Iya. pihak keamanannya. Iya. Pihak keamanan yang melakukan pantau-pantau dulu tuh. Iya, betul. Biasa izin-izin yang susah Nah, sih ya, ya. itu juga Kasub udah ketua sub ya, kita kan nyebutnya ketua sub nih. Iya. Udah gue ngucapin terima kasih waktu itu ya, dia udah bekerja keras, maksudnya jagain anggotanya lah untuk bisa enjoy atau nikmatin acara. Siapa sih kita supaya? Salah satunya. Sub lu ada berapa coba? Sub ada 16. Banyak banget. Lu bisa nyebutin semua ketuanya? Pasti bisa lah ya? Bisa. Banyak kan dong. Tes nggak? Jangan dong. Kalau tes ada hadiahnya nggak nih? Nggak. Coba jawab gitu. Udah sebut Abin aja lah, wakilin. Kalau kan udah mau liga, udah mau mulai juga Wil ya. Betul. Mungkin buat teman-teman ada kegiatan apa nih yang terdekat nih dari Korwil Pondok Pinang? Kita kan mungkin terdekat nih kemarin rangkaian acara ulang tahun kan terakhir outing nih. Oh, outing. Jadi kita sebelum liga jalan kita refreshing dulu lah, silaturahmi. Camcat enggak? Enggak. Jadi kita kayak di villa gitulah, nanti ada games gitu kan. Nanti ada mungkin kalau tahun lalu kan kita ada seminar gitu, kayak seminar lah, kayak bagaimana sih caranya untuk mempergunakan media sosial dengan baik dan benar gitu kan. Keren ya? Itu umum. Maksudnya kalau untuk Pinang semua. Enggak. Apa perwakilan? Pondok Pinang semua. Pondok Pinang semua, boleh betul. Pondok semua. Iya. Ini buat teman-teman Pondok Pinang pada ikut outing ya. Jangan lupa. Jadi biar nanti Asik. pas liga tuh kita salah Sekalian. Kalau saya ingetin kan dia pasti ngabarin di grup WhatsApp ya? Enggak apa-apa. Kali ada skip habis nonton. Iya. Iya, Udah outing ya gitu kan. Tapi standby WhatsApp kalau Kasub, subnya dia jauh loh, ada yang di Batu Retno, itu kampungnya mak gua di Wonogiri. Ya kan? gitu iya. Perbatasan sama Pacitan ya kalau nggak jauh ya. Iya itu. Liga udah mau jalan. Persija pemainnya cakep-cakep ya. Iya. Yang setahu kita, yang udah datang 2 itu cukup oke lah. Oke. Udah lah. Kalau CV-nya lihat oke ya. Ya dari CV-nya oke, Iya. mantep nih. Dari CV-nya kita bisa asumsikan untuk sementara bagus. Iya. Nah, dengan kemarin si Piala Presiden. hasil di Piala Presiden kan agak minor ya. Harapan lu Minor gimana? sih. Dan menurut lu minor lah ya? Bukan agak minor. Percaya proses. Iya. Nah, tapi menurut tapi kalau ngomong hasil ya minor. Benar. tanggapan lu dan harapan lu Persija di musim ini ya, musim ini lah bukan musim depan ya. Iya, musim baru. Ya harapan gue sih pertama kemarin kalau kita lihat secara permainan udah beda ya dengan segala segi taktik atau umpan-umpannya udah enak dilihat ya dari segi taktik. jadi ini kita syuting ini di tempatnya produser kita. Produser. Pando, kita angkat sebagai produser, dia bukan dia yang mengajukan, kita yang iya. dia dikasih tempat. Gitu, jadi tempat. Nah jadi ini adalah tempatnya si taktik itu adalah produsen aparel Untuk jersey olahraga sih sebenarnya. Menurut lu Persija gimana nih harapan lu untuk Persija di musim ini dan ya mungkin harapan gua ya pertama ya kita lihat Thomas Doll ini kan pelatih baru nanganin di Liga Indonesia nih. Iya. Jadi mungkin masih butuh beradaptasi lah ya dengan liganya kita ya. Sampai kemarin dia itu juga kok pramusim sampai segitu ya, betul kan. Karena di luar pun sendiri kalau kita tahu pramusim itu kan kayak misalkan contoh nih ya, Chelsea ketemunya Munchen bukan di satu liga gitu kan. Jadi
beda dengan liga gitu kan, karena yang bakalan main di liga itu ada main semua kan di pramusim gitu. Mungkin Thomas Doll kemarin nurunin lapis keduanya ya biar ibaratnya biar ada pengalaman juga, terutama jam terbang jam terbang lah. Terus yang itu mungkin juga taktik lah biar nggak kebaca. Ya betul. Sama lawan lah ya. Moga-moga itu adalah ada taktik yang disembunyikan, ada strategi lah. Tapi akarnya udah kelihatan sih ya. Iya betul. Jadi juga ngeliat pemain muda-muda kita ya mainnya juga bersemangat gitu lah. Kemarin tuh Frankie Misa itu yang nge-tweet gua langsung golin. Iya. Gua baru nonton bentar doang, bagus banget nih orang. Dia ngegolin langsung baru retweet aja tweet gua sendiri. Iya, individunya bagus ya. Maksudnya pergerakannya. Tapi dia nerima umpannya stop balnya bagus sih si Frankie Misa. Ya, banyak harapan lah Wil ya. Iya, banyak harapan ke depannya, banyak harapan juga. Untuk Jakmania sendiri ya, harapan ke depannya lu sebagai Jakmania tentunya. Iya, harapan gue sih kita harus selalu dukung Persija ya dalam kondisi apapun. Ibaratnya kita nih lagi mulai berproses ya, maksudnya berproses, mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya. Jadi jadi kita selalu support nih dalam keadaan apapun di Persija nih saat ini, karena kita kan dulu juga pernah Persija tuh waktu itu pemain kan kita nggak ada yang kenal tuh, kayak misalkan contohnya pemain yang di Lebak Bulus dalam kondisi saat itu kan, yang pemain yang mungkin kita nggak kenal tapi kita selalu support kan keadaan Persija gitu. Kalau misalkan Ketum bilang kan kita nih contoh ya, supporter Cagliari itu mungkin nggak sih juara Liga Italia ya kan? Kayaknya sulit gitu kan. Tapi supportnya itu selalu support gitu, datang percaya. Iya, jadi dengan apa yang dia banggakan tuh dia selalu ada di stadion, selalu nyanyi segala macam. Lecce aja nggak tahu kalau bakal juara, ada Lecce Indonesia. Iya gitu, jadi dia pun ya mudah-mudahan aja ya, mungkin tahun ini katanya targetnya besar, mudah-mudahan bisa juara, amin ya. Amin. Jadi kita sekalian support, kita juga nggak lupa dengan doa juga, karena bisa dengan doa itu mungkin pemain lagi lebih ada daya juangnya lah. Ya, karena momentum 2 tahun nggak ada match kali ini. Kayaknya tahun ini bakalan baik tribun kayaknya ya. Iya, teman-teman Jakmania bakal baik tribun kan. Betul. Udah siap Wil? Siap nggak siap. Ini sebelum kita tutup, lu bisa main FIFA nggak? Kalau FIFA bola bisa sih. Nanti ntar lu pilih dah salah satu dari mereka berdua nih. Yang paling jago sih. Hah? Yang paling jago sih. Oke. Lu dipilih. Soalnya biar kita tamu yang datang pengen gua nggak ada yang menang. Main Aslam udah kalah. Tamu pertama udah kalah Aslam. Kalau gua jago banget. Gua di sini paling jago banget. Jadi lebih baik antara mereka berdua nanti. Kayaknya udah aja ya, nanti main PS lah. Kalau akhirnya yang jelas gua makasih lah udah datang. Iya, gua juga makasih juga udah diundang ke sini juga nih. Maksudnya silaturahmi juga. Betul. Alhamdulillah. Jadi datang habis kerja ya kan. Bela-belain jadi kenal Wil. Jadi kenal gua. Kalau gua sih sebenarnya pengen ngurang tuh dari zaman Home Base Pondok Pinang, asik. Ya masih bisa. Ya dari zaman masih di Solo. Home Base Pondok Pinang gua masih di Solo dulu. Gua di Solo dulu. Alek ini juga dia baru di JO. Kalau Bela dari lama dan ini. Dari gue dulu buncit ya? Buncit ya. Komang, guys. Beda 1 guys. Oh gitu ya? 08, gue 09. Dan ini anak-anak Jawa yang baru nih, ada yang lain-lain lah. Nesta, Fahmi, terus Adit, dan kalau itu mah gak usah gue kenalin ya? Iya, kenal lah. Nah terus ya udahlah, intinya gitu aja. Kalau moga-moga nih Kaleng Rombeng, ini namanya Kaleng Rombeng dulu. Lu udah tahu ya? Kaleng Rombeng? Kaleng Rombeng? Oh itu kita channelnya tuh di Jak Online Channel. Terus nama acaranya tuh segmennya Kaleng Rombeng. Sebenarnya sih kenapa dinamain Kaleng Rombeng? Coba kenapa di? Ya karena ngobrol aja. Oh, kira dia bingung ngobrol tembakan segala macam. Kaleng Rombeng aja kita ngomong. Tapi biar kata Rombeng enggak kaleng. Ya udah. Makasih Wil ya. Oke. Sukses buat Pondok Pinang. Oke. Makin banyak juga anggotanya. teman-teman dari ya semuanya lah, jangan lupa untuk ya kalau bisa nonton Kaleng Rombeng, ikutin di YouTube kita apa like YouTube kita namanya? Di Jak Online Channel. Dia lupa, ini nggak boleh dikat. Apa like? Nggak boleh dikat. Jak Online Channel. Aduh, kayaknya perlu kita kasih SP nih. SP nanti. Lu jangan kasih pertanyaan mendadak dong, lu panik jadi kan. Jak Online Channel, terus kita juga ada Instagram Jak Online 01.
Terus Twitter kita adalah apa? Jack Online. Dan website kita Jack Online Datasia, dan di Spotify juga ada. Jack Online. Di Spotify nanti kita mau rekaman kita bertiga. Lu gua ajak ya. Kita mau bikin lagu. Ya udah itu aja sih. Moga-moga sehat semua. Mungkin teman-teman yang mau ikutan berpartisipasi di video ini ya komen atau mau ada yang mau kita undang berikutnya komen aja. Ya benar. Ya itu loh. Ada usul siapa yang mau diundang berikutnya? Siapa tahu siapa ya. Atau pemain atau siapa? Boleh nanti kita usahakan. Iya ya udah gitu aja lah, karena ini udah makin malam, kita mau nantang dia main FIFA ntar kita masukin lah, walaupun nggak full pertandingan, ntar kalau lu kalah baru gue masukin. Jadi kalau lu menang nggak lu itulah fungsinya tuan rumah. Tamu dilarang menang. Walaupun emang di wilayah lo. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rombeng. Biar kata rombeng. Jangan lupa senyum kalau kata Nata. In recent seasons, but it still has a refreshingly old-fashioned quality about it. We're at Anfield. My name is Derek Ray, and sitting next to me here on the commentary gantry is the former Arsenal and West Ham United midfield man, Stuart Robson. And no question, this ought to be a game that gets pulses racing. Stuart, what are you expecting? Mane. Now can they make something happen? Chance to put them in front. Possession changing hands. Promising looking attack. Oh, lovely ball. It might be the moment for Ronaldo. And he's done it here. Dybala to put his team in front and give them a boost. Well, the action continues. Is there to be a response from Liverpool now? There needs to be. And what can they do to stop him running at them? Real chance. He's blocked it. Fabinho. Thiago. Useful looking ball. Oh yes! The most mischievous back flick you could possibly imagine. Save of the moment. Well, as you can see, the weight of the through ball is key to this goal. Well, they've kicked off the second half here at Anfield. Dybala. Now Rabiot. Federico Chiesa. Ronaldo at the ready. Well, Sadio Mane can help. Oh, Derek, what a great opportunity. He's got to score. Might still be able to do a bit of damage. In it goes! At the second time of asking, and the keeper feels hung out to dry. Encouraging move from Liverpool. Oh, what an opportunity. And it's in for Liverpool. Is there a way back for the opposition now? Well, here we can see it again, and it's all about the pace of the passing. One touch, slick movement, and then through on goal, he just goes for power and smashes it past the keeper. 5 minutes left. Oh, could be a chance. There it is. Victory more or less guaranteed now. Well, it has been one-sided, but they deserve the plaudits for the fact that they've kept going and going. And that will be all for this game. Defeat for the visitors. That's the big story. Well, Derek, that just wasn't good enough today. A lack of a game plan, too many players below par, and not enough energy all around the pitch. A really worrying...